vlog bareng kita hari ini. Oke, perkenalkan nama saya Hafiz Abi Malik dan di sini ada Naila Najatur Rahmah, ini, ada Syahla Alianur Syabani, ini, ada Laila Rosida Ramadhani, ini. Firda Vina Adelia. Oke, sekarang kita pengen berangkat nih ke Bekasi. Ngapain aja sih di Bekasi? Kita nggak tahu kan? Iya, Ikuti keseruan kita hari ini. Oke, Ayo. stay tune dah, stay tune. Ayo. Bekasi kerap dianggap panas, tetapi tidak sepenuhnya demikian. Di balik teriknya cuaca yang panas, terdapat suasana hangat yang jarang kita sadari. Bekasi mungkin terlihat sederhana, namun menyimpan banyak cerita. Setiap sudutnya menghadirkan pengalaman yang berbeda. Dan hari ini, perjalanan kita dimulai. Sebelum kita ke tujuan utama, kita mampir sebentar ke Stadion Patriot Candrabaga. Stadion Patriot Candrabaga di Kota Bekasi dibangun pada tahun 1980 di atas lahan bekas rawa atau rawa tembaga untuk persiapan Porda Jawa Barat 4 pada tahun 1984. Akhirnya nih guys, kita udah sampai nih di rumah Gabus Pucung nih. Makannya adalah warung Betawi Pamit Priman ya guys ya. Tuh. Aja mau lihat dulu menunya ya, Dek. Ini silakan. Ada minum rumah juga, jus jeruk sama lemon tea, di 2 gratis satu. Assalamualaikum Ibu. Perkenalkan Bu, nama saya Hafiz Abi Malik. Ini dari Karawang. Di sini tuh kami ingin mewawancarai makan musliman ya Bu ya. Kita ingin menanyakan suatu hal gitu terkait rumah makan ini Bu. Untuk pertanyaan pertama, kalau boleh tahu siapa sih pemilik rumah makanan ini? Sayang kami udah mantan. Masih untuk pertanyaan yang kedua, menu paling bestseller nih, yang paling favorit di sini pecak nila. Pecak nila. Sama apa lagi tuh? Gabus pucung. Gabus pucung. Sama sop iga sapi. Sop iga sapi. Ya, Itu paling bestseller tuh, bestseller lah. paling bestseller. Nah, untuk menunya tuh Bu, yang paling habis apa tuh Bu? Yang kadang tuh paling sering dibeli Bu? Ya pecak nila. Pecak nila. Pokoknya rating tertinggi Rating tuh paling di pecak tinggi. nila. Rating paling tinggi. Kalau untuk rumah makan ini berdiri sejak kapan ya Bu ya? Alhamdulillah berdiri dari 2010. 2010. Wah. Untuk pertanyaan yang terakhir nih Bu ya. Berapa sih Bu kira-kira nih buat kayak makanan sehari nih, kita buat penyediaan makanan ini sehari berapa kilo tuh Bu ikan? Ikan gabus nih. Ikan gabus ya. Ikan gabus itu ya rame-ramenya paling 10 kilo sih Mas. 10 kilo sehari tuh Bu. Ya. Wah, banyak. Rame-ramenya ya kurang lebih segitu dah. Makasih banyak ya Bu ya. Terima kasih. Sukses ya. Ya. Gabus pucung ini merupakan kulineran asli Betawi yang kini menjadi identitas paling kuat di wilayah Bekasi. Meskipun berasal dari tradisi masyarakat Betawi secara umum, penyebarannya juga kini lebih banyak ditemukan di daerah pinggiran karena habitat ikan gabus di kota dekat rawa sudah mulai hilang. Nama gabus pucung itu sendiri diambil dari gabus sebagai bahan utama yang dimana merujuk pada ikan gabus. Nama pucungnya sendiri diambil dari buah keluak atau biji pohon picung, yang dimana biji inilah yang memberikan warna hitam legam, tekstur kuah yang kenyal, serta rasa gurih yang sangat khas. Pucung ini merupakan kunci identitas gabus pucung yang sebenarnya. Tanpa buah pucung, makanan ini hanya akan menjadi sop ikan biasa, dan tanpa ikan gabus ini, makanan ini akan kehilangan nilai sejarah sebagai makanan rakyatnya. Ya. Buat tugas kampusnya. Setelah menikmati hidangan di rumah makan Pamit Priman, kami melanjutkan perjalanan untuk membeli
Peyek dan rengginang. Peyek atau rempeyek merupakan kuliner asli Jawa yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Sejak abad ke-16 pada masa Kesultanan Mataram. Nama peyek ataupun rempeyek berasal dari gabungan kata bahasa Jawa, yaitu rempah dan jiek. Rempahnya sendiri merujuk pada bumbu-bumbu yang digunakan, sedangkan jiek memiliki arti gepeng ataupun lebar sesuai dengan bentuk fisik peyeknya. Secara harfiah, kata peyek juga dianggap menirukan bunyi renyah atau kriuk saat peyek ini dimakan ataupun dipatahkan. Di Jawa, peyek bukan sekedar camilan biasa, tapi merupakan simbol kebersamaan, gotong royong, dan keharmonisan. Itu sebabnya peyek hampir selalu hadir dalam acara adat seperti hajatan, pernikahan, hingga selamatan. Rengginang dipercaya berasal dari tanah Sunda, yaitu Jawa Barat dan Banten, dan memiliki sejarah unik yang berawal dari sebuah kecelakaan. Nama rengginangnya sendiri berasal dari istilah bahasa Sunda, yaitu dari kalimat nyiar ragi temenang, yang berarti mencari ragi tidak dapat. Dahulu, cemilan ini sempat disebut sebagai ragginang, sebelum akhirnya lebih populer dengan nama rengginang seperti sekarang. Ada juga versi yang menyebutkan bahwa secara etimologi reng yang berarti nasi dan ginang merujuk pada olahannya. Meskipun berasal dari tanah Sunda, rengginang kini telah menjadi bagian dari identitas kuliner di seluruh Pulau Jawa, termasuk di wilayah Betawi dan Jawa Timur dengan berbagai variasi yang unik. Langit mulai berubah, dan cerita hari ini pun perlahan selesai. Setelah menyusuri sudut-sudut sederhana di Kota Bekasi, perjalanan hari ini meninggalkan banyak kesan yang tidak terlupakan. Terima kasih sudah menyaksikan dan menemani setiap cerita sederhana sepanjang hari ini. Sampai di sini perjalanan kita di Bekasi.